Selamat malam para pendengar setia. Malam ini, saya akan membagikan sebuah kisah mencekam tentang sebuah jimat kuno yang mengubah hidup seseorang untuk selamanya. Namanya Adrian, seorang kolektor barang antik yang sering mengunjungi pasar loak di sudut-sudut kota. Suatu hari, matanya tertuju pada sebuah liontin perunggu yang tampak usang. Ukirannya begitu detail, simbol-simbol asing yang seolah bergerak di bawah cahaya temaram. Penjualnya, seorang nenek tua, memberikannya dengan harga yang sangat murah, nyaris seperti ingin segera menyingkirkan benda itu. Malam pertama liontin itu di rumahnya, Adrian merasakan perubahan. Udara terasa lebih berat, seolah ada tekanan tak kasat mata yang menekan dadanya. Jam-jam tua di rumahnya berhenti berdetak secara bersamaan, tepat pukul 3 pagi. Ia mulai bermimpi aneh, ritual-ritual kuno dalam bahasa yang tak ia mengerti. Sosok-sosok berjubah yang mengelilingi api dengan nyanyian monoton. Minggu pertama berlalu, dan keanehan semakin menjadi. Barang-barang di rumahnya berpindah tempat. Buku-buku terjatuh dari rak tanpa sebab. Cermin-cermin berembun meski tak ada kelembaban. Yang paling mengganggunya adalah bisikan-bisikan samar yang terdengar. Dari liontin itu, setiap tengah malam seperti ratapan dalam bahasa kuno yang tak ia pahami. Adrian mulai menemukan tanda-tanda aneh di tubuhnya, guratan-guratan halus yang membentuk simbol. Serupa dengan ukiran di liontin. Kulitnya memucat dan lingkaran hitam mulai menghiasi matanya karena tak bisa tidur. Ia merasa energinya tersedot setiap kali berada dekat dengan liontin itu. Berkali-kali ia mencoba membuang liontin itu. Namun setiap pagi, benda itu selalu kembali, entah di atas meja nakasnya, di dalam laci, atau tergantung di cermin kamarnya. Upayanya untuk menghancurkannya sia-sia. Palu terkuat pun tak mampu meninggalkan goresan di permukaannya. Sosok-sosok gelap mulai muncul di sudut-sudut rumahnya. Awalnya hanya bayangan samar, namun lama-kelamaan semakin jelas mengenakan jubah hitam dengan wajah tersembunyi dalam kegelapan. Mereka mengawasinya, berbisik dalam bahasa yang kini mulai ia pahami. Tanpa ia sadari bagaimana saat ini tak ada yang tahu di mana Adrian berada. Apartemennya ditemukan kosong sebulan yang lalu. Yang tersisa hanyalah liontin perunggu itu tergeletak di tengah ruang tamu dengan ukiran yang kini tampak lebih dalam dan gelap. Konon, ada yang melihat sosok Adrian di pasar loak yang sama, menawarkan liontin itu pada pengunjung yang lewat. Matanya kosong, kulitnya pucat, dan bibirnya terus menggumamkan kata-kata dalam bahasa kuno yang tak dikenal. Terima kasih telah mendengarkan kisah ini. Jika kalian menyukainya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya. Sampai jumpa di kisah mengerikan berikutnya.